Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dewi Sinta Dwianti dari kelas C, NPM 202170082. Saya membuat video ini untuk memenuhi tugas ujian tengah semester mata kuliah Pendidikan Anti Korupsi. Salam mahasiswa. Kita sebagai generasi penerus bangsa ini sudah seharusnya kita memikirkan tentang negeri ini dan melawan segala bentuk penindasan, terutama tindakan korupsi. Dahulu kita ditindas penjajah, sekarang kita ditindas bangsa kita sendiri. Benar ucap Bung Karno, perjuangan kita memang lebih sulit karena melawan bangsa sendiri. Sudah berpuluh-puluh tahun korupsi menggerogoti bangsa ini. Bukan berkurang, malah semakin banyak pejabat negara yang seharusnya mementingkan rakyat, malah sekarang mereka hanya mementingkan diri pribadi dan golongan saja. Semakin lama, semakin terasa hukum di negara ini tumpul ke atas, runcing ke bawah. Sudah sering kali terjadi pelaku korupsi dihukum dengan tidak adil. Beda sekali dengan rakyat kecil. Perkara seorang nenek mengambil kayu dihukum sangat berat. Hukuman seakan tak berdaya melawan korupsi. Semua tutup mata, tidak ada yang peduli. Dan kita sebagai mahasiswa di sini berdiri menyuarakan penderitaan rakyat untuk melawan korupsi yang terjadi. Kita adalah mahasiswa, kita harus melawan, harus berdiri paling depan, bergerak karena hati, menyuarakan kepentingan rakyat, menolak dengan tegas korupsi. Salam mahasiswa. Apa itu korupsi? Korupsi atau rasuah, atau bisa juga disebut pencuri, adalah tindakan pejabat publik, baik politisi maupun pegawai negeri, serta pihak lain yang terlibat dalam tindakan itu yang secara tidak wajar dan tidak legal menyalahgunakan kepercayaan publik yang dikuasakan kepada mereka untuk mendapatkan keuntungan sepihak. Dalam arti yang luas, korupsi atau korupsi politis adalah penyalahgunaan jabatan resmi untuk keuntungan pribadi. Semua bentuk pemerintah atau pemerintahan rentan korupsi dalam praktiknya. Beratnya korupsi berbeda-beda. Dari yang paling ringan dalam bentuk penggunaan pengaruh dan dukungan untuk memberi dan menerima pertolongan, sampai dengan korupsi berat yang diresmikan dan sebagainya. Titik ujung korupsi adalah kleptokrasi, yang arti harfiahnya pemerintahan oleh para pencuri, di mana pura-pura bertindak jujur pun tidak ada sama sekali. Bagaimanakah kondisi korupsi saat ini? Kondisi terkini memperlihatkan bahwa penindakan para koruptor masih juga menunjukkan tren peningkatan. Hal ini menunjukkan bahwa penegakan hukum selama ini ternyata belum penuh, memberikan efek jera bagi para koruptor. Walau demikian, Presiden meminta seluruh pihak untuk tidak patah semangat. Presiden berharap bahwa kita harus bekerja lebih keras lagi, lebih komprehensif dan lebih terintegrasi, serta jangkauan pemberantasan korupsi pun harus mulai dari hulu sampai hilir. Lalu, apa yang harus kita lakukan? Perilaku korupsi merupakan salah satu perilaku
yang bertentangan dengan norma-norma yang berlaku di masyarakat. Perilaku korupsi memberi banyak dampak negatif bagi semua pihak, khususnya bagi suatu negara. Contoh dampak negatif dari korupsi antara lain adalah membuat negara menjadi miskin, pertumbuhan ekonomi menjadi terhambat, investasi sulit untuk didapat, dan meningkatkan kesengsaraan rakyat. Oleh karena itu, kita harus membangun generasi muda yang paham tentang pentingnya mencegah tindak korupsi, seperti adanya mata kuliah pendidikan anti korupsi di kampus. Dan juga, kita harus terus menanamkan sifat kejujuran dan mengingat bahwa mencuri itu adalah tindakan yang dosa dan dapat merugikan diri kita sendiri. Ayo kita berantas korupsi. Jangan takut melaporkan tindakan korupsi.